Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama oleh Bareskrim Polri, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang diperiksa Bareskrim Polri dalam kasus yang berbeda. Kemarin Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri memeriksa Panji Gumilang dan sejumlah saksi lainnya untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya penyelidik Bareskrim Polri telah mengirim surat undangan klarifikasi terhadap 16 orang terkait Al Zaitun. Dari 16 orang yang dipanggil ada 6 orang yang memenuhi panggilan, diantaranya pengawas yayasan pesantren, pengurus pesantren, orang tua santri, dan 3 orang mantan simpatisan. Dugaan tindak pidana pencucian uang muncul setelah Panji Gumilang ditengarai melakukan penggelapan dana zakat dan bantuan operasional sekolah atau BOS. Panji disebut mencampur adukan dana operasional yayasan yang diantaranya bersumber dari zakat dan dana BOS dengan rekening pribadinya. Update dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang oleh pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Saudara Pegi. Bahwa pada hari ini Senin 7 Agustus 2023, penyidik akan melaksanakan interview atas laporan informasi kepada antara lain Saudara Pegi dari Al Zaitun, Saudara IS dari YPI, Saudara MN dari YPI, Saudara ES dari YKBS, Saudara WS dari Zammas, Saudara R dari Zammas, Saudara S dari Jamas. Ya, setelah menjadi tersangka kasus penistaan agama, akankah Panji Gumilang ini bisa terseret dugaan kasus TPPU? Kita akan berbincang dengan dua narasumber. Sudah ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Selamat pagi, Pak Arianto. Assalamualaikum, sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Kemudian juga Bang Fahrur dari Munte, pakar tindak pidana pencucian uang. Bang Fahrur sehat? Sehat, pagi. Alhamdulillah. Nah, kalau Bang Fahrul melihat dari sisi TPPU, Bang, apakah memang ada celah dari kasus Panji Gumilang ini? Kabarnya kan sudah 145 rekening yang di-freeze saat ini dari 367 rekening yang ada, total transaksi bahkan sampai 15 triliun rupiah. Ini ada celah nggak di situ, Bang? Jadi kalau saya melihat memang ini agak ada keanehan, ada anomali transaksi ya. Seseorang punya katanya rekening yang lebih dari 100 itu aneh ya. Aneh. Walaupun memang kalau dari sudut pandang tindak pidana pencucian uang, ini anehnya konvensional. Rata-rata ini namanya kalau dalam TPPU self laundering. Jadi dia sendiri yang laundering. Sekarang umumnya orang third party, pihak ketiga. Nah, ini makanya ini diri dia sendiri. Diri dia sendiri. Jadi konvensional dan mudah sekali untuk melihat dan mengidentifikasi ada keanehan. Sehingga wajar kalau akhirnya kesimpulan dari PPATK menyatakan ada dugaan kuat indikasi tindak pidana pencucian uang akibat adanya transaksi yang mencurigakan. Yang dilakukan atas diri sendiri itu. Atas diri sendiri. Walaupun memang begini, ini belum bisa dinyatakan dan disimpulkan TPPU sebelum ada atau ketahuan tindak pidana asalnya. Nah, ini polisi harus bertugas untuk mencari tahu tindak pidana asalnya apa. Memang agak unik, TPPU itu kan following crime, jadi tindak pidana lanjutan, akhir. Sekarang prosesnya akhir dulu ditemukan untuk mencari asalnya. Padahal sebenarnya nature-nya asalnya dulu, baru jadi akhir. Cuma karena memang sudah ada dugaan kuat yang mencurigakan sekali, ratusan transaksi nilainya belasan triliun, maka menurut saya wajar kalau akhirnya PPATK meminta dan melaporkan kepada Polri untuk menelusuri tindak pidana pencucian uangnya. Walaupun sampai sekarang sebenarnya tidak boleh dikatakan TPPU karena belum ada tindak pidana asalnya. Baru keuangan mencurigakan. Bang, kalau untuk PPATK sendiri, apa pembuktian yang diberikan? Apakah hanya rekening, mutasi, dan lain sebagainya? Ataukah ada yang bisa memperkuat begitu kasus ini nantinya? Jadi kan PPATK itu dapat informasi dari pengelola jasa keuangan, penyelenggara jasa keuangan, perbankan, penyelenggara badan dan jasa, kemudian juga dari profesi. Dari ketiga pihak itu PPATK kumpulkan, memang ketiga pihak itu wajib untuk melaporkan ke PPATK. Kemudian mereka analisis, kalau misalnya dari analisisnya ada, misalnya tidak sesuai dengan profil, tidak sesuai dengan peruntukan, misalnya ini yayasan, ternyata digunakan oleh katakanlah terduga PG ini untuk beli rumah, untuk beli kendaraan yang sifatnya pribadi. Nah, itu ada dugaan tindak pidana di situ. Ini untuk sebetulnya kan dana untuk yayasan tapi dicampur adukan dengan rekening pribadi, katanya kan gitu. Salah itu? Salah. Oh iya? Ya, karena begini, di Undang-Undang Yayasan juga sebenarnya jelas ya. Bagi pendiri, pengurus, pengawas, itu dilarang untuk menikmati atau mengambil uang dari yayasan.
bahkan dalam bentuk gaji itu pembina pengawas nggak boleh. Apalagi kalau misalnya ini ternyata bukan hanya gaji gitu. Itu jelas salah. Makanya kemarin kalau nggak salah dari Polri itu sampaikan di berbagai media selain ada dugaan penggelapan, korupsi juga ada undang-undang yayasan. Karena di yayasan jelas dilarang untuk pembina, pengawas, pendiri untuk mendapatkan manfaat dari yayasan. Ini sebelum saya geser ke Pak Arianto, satu hal lagi nih. Memang nggak bisa dicegah tangkal dari awal ya oleh penyelenggara perbankan ya, jasa keuangan dalam hal ini perbankan. Kalau ada yang janggal kok ini gitu ya? orang udah punya rekening loh di sini nih, buka lagi dia rekening lagi, buka lagi dia rekening itu, nggak tercium gitu, terendus dari awal. Ya ini di Indonesia ini tunggu viral dulu baru dijual. Karena ya sebenarnya betul yang tadi disampaikan. Ini orang punya rekening banyak sejak awal harusnya sudah diketahui. Ratusan lebih katanya. Ratusan lebih gitu. Dan ini waktunya katanya dari 2007 sampai 2023 gitu. Waktu yang sangat lama. Dan setiap hari sebenarnya penyelenggara keuangan itu lapor ke PPATK. Kenapa baru setiap hari itu padahal? Setiap hari. Bang, ketika ada transaksi mencurigakan bisa dilaporkan. Langsung dilaporkan. Selama 20 hari kalau tidak salah PPATK memfreeze begitu ya. Memfreeze dari rekening ini, ya nanti setelah itu akan dibiarkan beraktivitas secara normal untuk rekening-rekening ini atau gimana? Jadi penghentian transaksi itu secara hukum hanya boleh 5 hari, maksimal boleh diperpanjang plus 15 hari. Jadi total 20 waktu hari. singkat pihak kepolisian hanya 20 hari 20 ini 20 hari, setelah itu secara hukum harus dikembalikan. Saya ke Pak Arianto, Pak, menarik Pak, ada tadi salah satu kalimat dari Bang Dalimunte ini yang menyebutkan, ini belum bisa kita katakan TPPU nih. Tapi keuangan yang mencurigakan, transaksi keuangan yang mencurigakan. Apa yang dilakukan oleh Ditipidek Sus ya? Kok belum ada apa-apa tapi sudah mengatakan unsur tindak pidana pencucian uang, Pak? Kalau saya sih sejak dulu nangani tahun 2002 dulu ya. Sampai sekarang dan kemudian ada temuan dari PPATK bahwa itu ada sekian rekening itu. Kemudian dari kesaksian yang di lapangan itu bahwa dia dulu mengumpulkan dana-dana melalui NEI-nya dan sebagainya itu pasti TPPU kalau saya. Hanya tinggal nanti pembuktiannya untuk menggiring ke TPPU itulah yang harus dikumpulkan oleh polisi. Karena TPPU itu apa? Kan tidak pidana mentransfer, menyimpan, menguntungkan dan sebagainya. Uang hasil tindak pidana. Nah, tindak pidananya apa? Kalau dulu kan cuma dari narkoba doang ya. Tapi sekarang A sampai Z itu. Mulai dari korupsi sampai kejahatan konvensional pun, penipuan, penggelapan, perdagangan, perdagangan semua masuk. Nah, kalau ini kalau kita lihat dari sepak terjangnya Pak Panji Gumilang dari dulu kan. Pertama kali dulu dia menggalang dana. Nyuruh orang nyolong, nyuruh orang untuk ngerampok skala itu. Ini kalimat yang Pak sebutkan ini emang di tahun 2022 itu? Tahun 2020 dan tahun 2002 sampai 27 saya ada perintah untuk hanya orang yang ngaku itu, orang yang ngaku ya, tentunya. Dan beberapa korban-korban yang merasa dirinya suruh mengumpulkan infak itu kan. Kalau infak itu bisa dikatakan juga sama juga itu. Kan itu di undang-undang infak ada itu kalau orang yang tidak berhak ngambil infak melanggar. Orang yang menilep duit infak melanggar juga. Orang yang tidak menyalurkan pada yang ini melanggar juga. Nah, jadi mengenai menyimpan sumbangan dan sebagainya tidak digunakan pada ini, itu termasuk dalam yang bisa dikenakan TPPU sepanjang itu dari hasil pidana kan. Nah, pidana kan macam-macam itu tadi. Saya sih menduga dulu dia sudah menipu anggotanya, kamu ya cari ini untuk infak, itu kan menipu juga karena bohong kan. Polisi juga menghadirkan 7 orang saksi ya kabarnya. Saksinya ini mungkin 7 ini hanya yang berkaitan dengan tindak lanjut daripada yang dilaporkan oleh PPPA itu, saya kira ya. Tapi saya kan dari dulu ngomong polisi harus sekarang bisa menambah bukti-bukti yang lain ini yang dia dapat dari penyelidikan dan penyidikan selama 20 tahun ini. Itu untuk melengkapi TPPU-nya itu gitu. Supaya ini betul-betul meskipun tidak ada aduan, meskipun tidak ada karena ini bukan delik aduan ya. Ini bukan ya. Jadi kalau polisi menduga itu ada tindak pidana, itu tadi sampaikan oleh Pak Dalimunte tadi. Itu laporan model A tadi ya. Jadi kalau polisi mendapatkan ada suatu diduga ada tindak pidana, dia boleh bikin LP. Atau ada orang yang laporkan bahwa ini diduga ada tindak pidana, itu laporan model B kan gitu. Pak Arianto, biasanya apa sih yang membuat pihak kepolisian rasanya kok agak sulit untuk membongkar kasus-kasus TPPU selama ini begitu, Pak?
saya tidak tahu ya, saya juga nggak di polisi lagi, tapi ya kebanyakan cuman lihat daripada kalau ada laporan dari TPPA kemudian ditindaklanjuti gitu kan. Itu pun kadang-kadang juga tidak semua langsung ditindaklanjuti karena TPPU itu saya pikir ya masih belum jadi fokus ya. Untuk fokus untuk penyidikan polisi langsung ngejar ke situ. Itu tadi dibilang kalau nggak viral nggak diproses, itu emang iya kayak gitu kan. Jadi padahal kalau ini kan sudah sangat viral kan, itu berapa triliun itu. Dan beberapa gitu. mantan orang-orang yayasan dan lain sebagainya juga ikut speak up gitu ya. Iya, korbannya banyak yang ngomong ya, kemudian masif lah gitu ya. Iya. Durasinya panjang, transaksinya berapa, rekeningnya 2250 itu kan suatu hal yang konyol ya, kayak gitu kalau nggak disedikin tuh konyol lah gitu. Oke, kita jeda dulu ya. Ya. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda periode berikut, kami akan kembali ke depan Anda. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Fahrul dari Munte. Bang, kalau melihat TPPU sendiri ini kan harus ada tindak pidana asal atau dana asalnya dari mana, diperuntukkan untuk apa begitu ya. Kalau melihat kasus ini mungkin nggak untuk pihak kepolisian benar-benar bisa mengusut tuntas walaupun korban-korban ini kan biasanya berasal dari dalam lingkungan Al Zaitun. Ya memang secara kesadaran memberikan dana di mana dana-dana asal itu kebanyakan dari korban-korban itu, Bang. Nah ini saya juga melihat, saya memahami kesulitan yang dialami oleh Polri saat ini untuk mengusut tuntas kasus ini kalau pakai TPPU. Apalagi kalau dikatakan bahwa ada dugaan penipuan atau penggelapan. Umumnya, dan memang kalau nanti di persidangan itu dakwaan penipuan dan penggelapan itu nanti akan tercantum bahwa korban mengalami kerugian nilainya sekian. Jelas gitu ya? Jelas begitu. Nah itu jadi salah satu nanti yang akan dibuktikan oleh jaksa di pengadilan. Nah sekarang korbannya mana? Berapa nilai kerugian yang dialami korban? Karena sampai detik ini korban belum ada yang speak up bahwa saya ngasih sekian, ternyata dialihkan ke yang tidak sesuai. Atau yang kedua, berdasarkan audit internal yayasan ada penyelewengan dana, itu jelas. Bisa. Tapi sekarang satu audit yayasannya belum muncul. Karena memang bisa jadi dikontrol oleh dia. Bisa jadi hasilnya bagus, ya kan? Kemudian korban bisa jadi sekarang juga dikoordinir sama beliau. Sehingga dua hal ini nggak ada. Nah sekarang beda dengan kasus-kasus lain ya. Beda kasus lain, korban speak up, jumlah kerugiannya ada, jelas jadi. Jadi kemungkinan yang paling mungkin adalah satu korupsi. Karena disebut ada dana bos. Itu kan jelas bahwa dari negara nilainya berapa, alirannya ternyata kemana. Rekening pribadi juga. Kalau dalam paparannya Polri menyebutkan selain bos adalah zakat, itu juga ada zakat. Misalnya zakat, kalau zakat secara aturan 1/8 untuk yayasan misalnya. Ternyata tidak 1/8, itu bisa. Atau yang ketiga, kita contoh kasus ACT, kasus Boeing. Itu akhirnya awalnya memang ada undang-undang yayasan, penipuan, penggelapan, sama penggelapan dalam jabatan, tindak pidana asalnya. Tapi akhirnya yang naik itu hanya penggelapan dalam jabatan. Makanya yang kena adalah direktur, ketua yayasan, keuangan dan sebagainya. Jadi bisa jadi untuk kasus ini nanti yang dikenakan adalah penggelapan dalam jabatan karena dia sebagai ketua yayasan. Ketua yayasan harusnya nggak boleh ambil duit, ternyata diambil. Dia dapat duit itu karena jabatannya sebagai ketua yayasan. Berarti memang dana bos, kemudian infak itu seharusnya tidak masuk ke dalam rekening pribadi begitu ya Bang ya? Oke, ke Pak Arianto. Pak, sekali lagi kalau Tipideksus ini sudah memang bergerak begitu ya, tentu kan ada semacam kayak data awal lah ya begitu ya. Nah kita ketahui memang PPATK juga sudah menyerahkan dan lain sebagainya. Untuk menjangkau soal korban tadi Pak, ini bagaimana cara penyidik? Bapak pernah ada di dalam Bareskrim soalnya gitu. Bagaimana cara penyidik melakukan ini? Saya agak berbeda pendapat ya dengan Pak Fahrul. Kalau beliau mengatakan yang TPPU sulit, jadi pertama dulu saya mengatakan yang bisa mudah menjerat Pak Panji itu dari TPPU. Dari TPPU karena itu jejak digital itu nggak bisa hilang. Aspek apanya Pak? Kok mudah? Jejak digital dia tuh nggak bisa hilang. Dia menilep itu dana masuk dana keluar tuh dia nggak bisa ingkar. Kita kan dulu ya, kemudian pengalaman di lapangan, saya bilang kalau kita sangkutkan dengan NII dan sebagainya itu sulit karena apa? Bukti-buktinya kan udah 20 tahun yang lalu. Sudah cukup lama begitu ya. Tapi kalau TPPU ini justru jelas kelihatan. Adapun kalau mengenai korban itu tadi ya,
TV1 itu berapa nampung orang yang menjadi korban, yang sadar. Iya. Si Bule inilah, kemudian kemarin siapa itu. Ya. Ada Pak itu kerugian saya 300 ada. Dan itu kalau itu bisa diungkap di dalam persidangan nanti, itulah orang yang dirugikan. Perwakilan dari ribuan orangnya itu, ya mudah-mudahan hakim bisa memaklumi, oh ya memang ada. Nah keuntungannya kalau TPPU ya, karena apa? Tidak pidana asal itu tidak harus dibuktikan dulu. Cukup apabila itu nanti diungkap di persidangan dan hakim yakin bahwa itu memang ada tindak pidana itu, maka itu bisa kena TPPU itu. Keuntungannya gitu. Nek dulu enggak, karena kalau nggak salah ya ini yang dulu itu harus dibuktikan dulu ini tindak pidana asalnya itu. Kalau sekarang enggak itu untuk memperkuat pemberantasan pada TPPU itu. Makanya kalau saya optimis ya, dengan catatan polisi betul-betul menghimpun semua data yang mendukung untuk pembuktian di pengadilan. Itu tadi kalau mau dikenakan tindak pidana asalnya penipuan, penggelapan, harus ada korbannya yang muncul di sana dan kemudian berapa jumlah korbannya, kapan itu terjadinya, gitu. Pak Arianto, ada tadi rekan saya Rati kan bilang kan 7 yang diperiksa ya Pak ya. Saksi. Itu diantaranya adalah pengurus yayasan dan juga yang tadi Pak sampaikan ada ternyata Bang Dalimunte korban, dalam artian ini adalah mantan mereka donatur atau mantan orang dalam lah seperti itu. Nah, Pak Arianto mengatakan tadi kan tentu kan kalau bicara soal data bukti mau 20 tahun mau berapa tahun juga itu tetap ada jejak data digital itu. ada. Artinya itu nanti di mix and match gitu ya Pak ya? Jadi bukti-bukti yang digital, kesaksian yang di lapangan, dan kemudian petunjuk-petunjuk itu dirangkaikan gitu. Dan satu lagi, pasalnya harus berlapis-lapis itu. Tidak hanya satu, TPPU aja. Apa aja tuh Pak? Itu tadi termasuk Korupsi, penggelapan, penipuan. Terus kemudian lagi apa? Kalau yang zakat itu ya, setahu saya, zakat itu undang-undangnya mengatur bahwa kalau seorang yang tidak berhak menjadikan zakat, mengumpulkan zakat itu melanggar. Karena itu orang yang yayasan yang tidak mempunyai izin untuk mengumpulkan zakat, tapi mengumpulkan uang tapi zakat, mengumpulkan itu melanggar. Tapi hukumannya ringan. Tapi yang berat adalah apa-apa ya? Orang menerima kumpulan infak itu kemudian tidak disampaikan kepada yang berhak, fakir, miskin dan sebagainya. Itu juga dihukum juga. Itu undang-undang jelas itu ya. Pak Arianto. Jadi gitu. Jadi berlapis-lapis, yakinlah. Pak Arianto, apakah ini tidak hanya nantinya menjerat Panji Gumilang, atau justru mungkin rentetan tersangka lainnya akan keluar dengan kasus TPPU ini, Pak? Kalau menjerat kena yang lain tuh mungkin kalau memang buktinya ada, ya itu bisa. Tapi menurut saya sih nggak usah repot-repot, yang jelas aja dulu lah, satu aja gitu kena. Karena ini masalahnya Pak Panji Gumilang itu bukan sendiri ya, tapi otak dia sendiri lah yang bikin orang banyak itu bergerak kan gitu kan. Kalau menurut saya sekarang fokus kepada Pak Panji aja, yang lain-lain itu daripada susah-susah buktikannya gitu, ya ini aja. Lah wong udah 250 rekening atas nama dia lah, juga. makanya itu kan ngapain pusing-pusing kan gitu kan. Oke. Dari Anda Bang, terakhir mungkin. Ya. Jadi pesan saya terakhir itu begini, rata-rata proses penegakan hukum TPPU itu korban tetap korban. Jadi korban tetap gigit jari. Nah ini di sana ada ribuan atau bisa jadi puluhan ribu santri dan ada banyak anak usahanya mereka. Jadi saran saya selain mengenakan TPPU juga kenakan tindak pidana korporasi untuk TPPU. Kalau tindak pidana korporasi untuk TPPU harus ada pembekuan nggak kira-kira nanti? Oh, bisa. Jadi kalau tindak pidana korporasi untuk TPPU-nya terbukti, maka berdasarkan putusan hakim nanti negara bisa ambil alih asetnya, aset dan pengelolaan yayasan. Sehingga ini nggak mangkrak. Rata-rata kasus TPPU korban ditinggalkan. Mereka akhirnya mencari rezeki yang nggak tahu lagi harus kemana gitu. Jadi ini harus diselamatkan karena banyak orang menggantungkan nasibnya di yayasan ini. Jadi tidak boleh ditangkap kemudian ya udah untuk masalah sosialnya urus sendiri, jangan. Makanya saya sarankan bisa jadi ini Pak ya, selain TPPU aktif pasal 3 juga kenakan pasal 6 dan pasal 7 TPPU tindak pidana korporasi. Kita tunggu nanti gebrakan dari Barreskrim kalau kayak gitu ya Pak Arianto ya. Terima kasih Pak Arianto, terima kasih Bang Fahrul Dalimunte sudah berbagi informasi dan hadir pada pagi hari ini. Oke, kita jeda dulu sejenak, masih ada informasi pilihan untuk Anda kami hadirkan sesaat lagi.